Selamat datang sobat sejarah. Selamat datang sobat sejarah. Apakah kalian siap untuk menyelami kisah luar biasa dari Cirebon, kota yang menyimpan sejarah peradaban Islam di Nusantara? Dari perjalanan seorang ulama dari Champa, Vietnam, hingga tradisi-tradisi unik yang masih lestari hingga saat ini. Yuk simak agar kalian bisa memahami mengapa Cirebon begitu dihormati dalam sejarah Islam di Indonesia. Kota Cirebon, kota kang ning pinggir laut. Pada tahun 1400-an, Cirebon merupakan pelabuhan yang ramai, menjadi tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Di tengah kesibukan ini, datanglah Syekh Bentong, seorang ulama dari Champa, Vietnam, yang membawa ajaran Islam ke Nusantara. Syekh Bentong tidak hanya sekedar ulama, tetapi juga seorang pengajar yang bijak yang menyebar ajaran Islam di tanah Cirebon. Bentar, ini teksnya bener kan? Ini teksnya ya bener sih. Adalah ya. Syekh Bentong merupakan guru dari Sunan Gunung Jati yang kelak dikenal sebagai salah satu wali Songo. Dengan bimbingan Syekh Bentong, Sunan Gunung Jati mempelajari berbagai ilmu agama dan berdakwah dengan cara yang disesuaikan dengan budaya lokal. Masyarakat Cirebon mulai menerima Islam dengan penuh cinta, menjadikannya sebagai pusat penyebaran Islam di pesisir utara Jawa. Tak lama kemudian, dakwah Islam di Cirebon semakin berkembang hingga mencapai pusat pemerintahan. Keraton Bakmawati yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana berdiri sebagai keraton pertama di Cirebon dan terletak tepat di halaman belakang Keraton Kesepuhan. Pangeran Cakrabuana adalah putra dari Prabu Siliwangi yang memilih Pangeran Cakrabuana adalah putra Prabu Siliwangi yang memilih untuk memeluk Islam dan menjadikannya keraton ini sebagai pusat pemerintahan sekaligus dakwah. Namun, muncul perdebatan menarik mengenai Keraton Kesepuhan dan Keraton Bakmawati. Beberapa pihak menganggap bahwa Keraton Bakmawati adalah keraton pertama di Cirebon, sementara yang lain menilai Keraton Kesepuhan lebih berpengaruh. Terlepas dari itu, sementara yang lain menilai Keraton Kesepuhan lebih berpengaruh. Terlepas dari itu, kedua keraton ini mencerminkan perpaduan budaya dan agama yang sangat berpengaruh bagi masyarakat sekitar. Seiring berkembangnya ajaran Islam, pesantren-pesantren mulai didirikan di Cirebon, menjadi pusat pendidikan agama yang melahirkan tokoh-tokoh Islam besar. Di antara pesantren tertua yang masih berdiri hingga saat ini adalah pesantren Babakan Ciwaringin yang didirikan oleh Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kecamatan Plumbon, pesantren Buntet yang didirikan oleh Kiai Mukoyim dan diteruskan oleh menantunya Kiai Raden Mutaat, serta pesantren Gedongan yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Said pada awal abad ke-19. Pesantren-pesantren ini berperan sebagai benteng utama dalam melestarikan pengembangan ajaran Islam di Cirebon. Selain mengajarkan ilmu agama, mereka juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan kepemimpinan, sehingga para santri tidak hanya menjadi cendekiawan, tetapi juga pemimpin masyarakat. Wow, jadi enggak heran juga ya kalau Cirebon disebut kota para wali gitu ya, selain dijuluki dengan kota udang begitu. Keberadaan pesantren di Cirebon tidak berdiri sendiri, melainkan menjalin hubungan erat dengan pesantren besar di seluruh Jawa. Para kiai dan santri kerap melakukan kunjungan, berbagi ilmu, dan memperkuat jaringan dakwah yang menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Hal ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam di Cirebon terhubung dengan perkembangan Islam secara nasional. Melalui interaksi antar pesantren, para santri dididik untuk tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mengedepankan nilai persaudaraan dan kerjasama. Ada ayam berkokok tuh. Udah jam berapa? Banyak ulama besar lahir dari sinergi ini, menciptakan dampak besar perkembangan dalam Islam di Indonesia. Ada ayam berkokok cuy.
masih terasa hingga saat ini, tercermin dalam berbagai tradisi yang terus dilestarikan oleh masyarakat. Di antaranya adalah tradisi ngirap. Tradisi ngirap adalah proses penyucian diri dari dosa dan kesalahan agar terhindar dari berbagai bahaya. Masyarakat Cirebon percaya bahwa Sunan Kalijaga pernah mandi di Sungai Derajat dan belajar pada Sunan Gunung Jati untuk menghindari bahaya pada hari Rebo Wekasan. Yang kedua adalah Rajaban. Tradisi berikutnya adalah Rajaban, sebuah peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan ziarah ke makam Plangon. Masyarakat Cirebon berkumpul di sana. Aku kayaknya cepet banget ya, kayaknya jelasin. Kayaknya agak pelan sedikit bang temponya. Oke. Masyarakat Cirebon berkumpul di sana untuk mengenang perjalanan suci Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu. Tradisi ini memperkuat ikatan spiritual dengan kisah Isra Mi'raj. Yang ketiga adalah Mauludan atau Maulidan. Ya, kita orang Cirebon biasa ngomong Muludan ya. Muludan sih ini karena ya. Dalam menyambut Maulid Nabi, masyarakat Cirebon menyelenggarakan acara Mauludan yang meriah dengan upacara panjang jimat sebagai puncak acara. Upacara ini dilakukan di 3 keraton Cirebon yang dipimpin langsung oleh Sultan sebagai wujud syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tapi bukan yang terakhir, karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tradisi-tradisi yang ada di Cirebon, sebab akan ada sangat banyak sekali tradisi-tradisi Cirebon yang akan saya jelaskan di lain-lain video. Selanjutnya adalah Suroan. Tradisi yang diadakan setiap bulan Syuro atau Muharram. Tradisi ini berkaitan dengan sejarah Islam serta perhitungan kosmologi dalam budaya Jawa. Keraton Kanoman merayakan Suroan dengan ritual selamatan bubur suro di bangsal Paseban, melambangkan semangat penghormatan terhadap peristiwa besar dalam sejarah Islam. Tradisi-tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Cirebon menjaga warisan Islam yang kaya, menggabungkannya dengan budaya lokal untuk memperkuat identitas keislaman yang khas. Sangat menarik sekali untuk dibahas di part selanjutnya. Inilah kisah perjalanan sejarah Islam di Cirebon, dari kehadiran Syekh Pentong hingga berdirinya pesantren-pesantren besar, serta tradisi-tradisi yang menggambarkan kecintaan mereka terhadap Islam. Bagaimana menurut kalian sobat sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang makannya belum habis, habisin dulu. Yang minumnya belum habis, minumnya habisin dulu. Eman, nanti videonya udah selesai, kalian nanti belum habis makannya.